Berlatar pada era pandemi, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang petinju hebat bernama Gunwoo. Ini parasnya sedang melakukan latihan untuk mempersiapkan diri di ajang pertandingan yang akan digelar beberapa hari lagi, sehingga demi bisa memenangkan pertandingan, membuat Gunwoo tak henti-hentinya berlatih keras hingga larut malam. Sepulangnya dari tempat latihan, Gunwoo malah melihat adegan dramatis terkait ibunya yang memohon dan mengemis kepada saudaranya agar diberi keringanan dalam membayar hutang, di mana hal itu tentu membuat Gunwoo semakin berambisi untuk memenangkan pertandingan demi bisa membantu sang ibu melunasi hutang tersebut. 딱 한 달만 기다려주면 안 될까? Di tempat lain, kita akan diperkenalkan pada seorang pengusaha besar bernama Hong Min yang baru saja mengakuisisi sebuah proyek pembangunan hotel yang mangkrak akibat pandemi. Meski sangat kaya raya, namun faktanya Hong Min kekurangan dana 100 miliar won untuk melanjutkan pembangunan sampai hotel itu benar-benar bisa beroperasi. 이 상황에 어느 정도 손실은 감수해야 되는 거 아닌가? 말이 돼야 뭘 하죠. Hong Min yang tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini, dia lantas mengajak beberapa pebisnis berkumpul untuk melakukan kerjasama. Namun dari sekian banyaknya orang yang hadir, hanya satu pebisnis yang berani menjanjikan uang 100 miliar won secara cash dengan syarat Hong Min harus menuruti beberapa permintaannya. 제가 투자를 좀 해도 괜찮겠습니까? 조건은요? 딱 세 가지입니다. Pebisnis tersebut ternyata bernama Myong Gil, seorang rentenir dengan aset triliunan yang berani menyanggupi kekurangan dana finishing hotel, di mana syarat yang mesti Hong Min turuti adalah dia harus membuat sebuah kasino kecil di lantai atas, menyediakan bar kecil di rubana atau ruang bawah tanah, dan yang terakhir, hotel dibuka secara gratis sebagai tempat karantina apabila COVID melanda kembali. 저는 내일이라도 당장 Kembali pada Gunwoo, saat ini ia sedang bertanding melawan beberapa petinju dan berhasil mengalahkan mereka hanya dengan satu kali pukulan saja. Hingga pada saat masuk ke babak final, Gunwoo harus berhadapan dengan petinju hebat bernama Woo Jin yang kemampuannya sangat ditakuti oleh peserta lain. Memang benar, Woo Jin adalah si petinju hebat seperti julukannya, namun karena lawannya adalah Gunwoo yang notabene Saitama versi Korea, maka Woo Jin dapat dikalahkan oleh Gunwoo dengan sangatlah mudah. Meski di atas ring, Gunwoo dan Woo Jin adalah musuh, namun pada kenyataannya mereka berdua adalah dua sahabat sejati yang tidak terpisahkan. Hal itu terbukti ketika Gunwoo mengajak Woo Jin makan bersama di salah satu restoran ternama yang menyajikan daging lezat di salah satu kota di Korea. 이거 먹어봐. 어때? Selesai menyantap hidangan yang sangat lezat, Gunwoo dan Woo Jin langsung pergi menuju halte bus. Sambil menunggu, Gunwoo bercerita jika keluarganya terlilit hutang yang membuat dia harus bekerja lebih keras supaya bisa melunasi hutangnya. Tidak hanya itu, Gunwoo juga mengatakan jika ia bersama ibunya saat ini membuka sebuah kafe, namun karena pandemi yang melanda, usaha mereka menjadi sepi sementara biaya sewa tetap harus dibayar penuh. 지금 잡으면 철거 비용이 더 들어가니까 우린 그냥 버티고 있어. Setelah busnya datang, Gunwoo langsung pergi menemui ibunya untuk memberikan uang hasil pertandingan tadi dan meminta kepada beliau agar segera melunasi hutang yang dimilikinya saat ini, di mana hal tersebut tentu membuat sang ibu sangat terharu karena putranya sangat peduli akan masalah yang menimpa beliau. 그 대신 엄마가 이거 꼭 이자 쳐서 갚아줄게. Tepat ketika Gunwoo akan pulang ke rumah, dia tersengaja melihat orang tidak dikenal yang tiada lain adalah Myong Gil datang ke bangunan kafe milik sang ibu, di mana Gunwoo yang berpikir jika itu adalah customer ibunya pun memilih untuk tidak menghiraukannya. Myong Gil sendiri terlihat menghampiri salah satu anak buahnya bernama Kim Jung demi membahas terkait rencana besar yaitu membuat sebuah bank ilegal bernama Smile Capital yang dikhususkan untuk orang-orang tidak mampu atau orang-orang yang sangat membutuhkan uang.
Rencana yang baru dibuat semalam langsung Kim Jung CS jalankan di keesokan harinya dengan menemui beberapa orang yang menjadi target penipuan termasuk Ibu Gunwu sendiri. Di sana mereka berusaha sekeras mungkin membujuk para target supaya bisa tergiur pada uang yang diajukan hingga akhirnya berhasil. Beralih para Gunwu yang kini sedang dalam perjalanan menuju rumah Wujin, namun tepat ketika hampir tiba di tempat tujuan, dia malah melihat seorang pria berbadan gemuk sedang dikejar oleh wanita berbaju hitam. Takut jika pria tersebut sedang dalam masalah, tanpa pikir panjang, Gunwu pun langsung mengejar mereka sehingga niat baik Gunwu untuk menyelamatkan si pria tadi ternyata salah besar. Tatkala orang tersebut adalah buronan seorang wanita bernama Yeonju yang berprofesi sebagai debt collector. Adapun alasan dari itu, Yeonju sangat kesal tatkala nasabahnya tak kunjung membayar hutang meski sudah jatuh tempo. 모르면 나대지 마. Dengan perasaan masih kesal, Yeonju pergi dari sana saat itu juga hingga setibanya di sebuah toko buku, ia bertemu dengan sang kakek yang bernama kita panggil saja kakek Choi, langsung memberikan sebuah jam tangan mahal hasil rampasannya dari salah satu nasabah yang enggan membayar hutang, di mana nilai dari jam tersebut sangatlah besar, yang membuat Yeonjun sedikit kegirangan karena mendapatkan keuntungan. Setelah memberikan jam tersebut, Yeonjun bercerita bahwa dirinya berhasil memata-matai nasabah bengal bernama Yang Jae hingga akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa si Yang Jae ini membuka sebuah organisasi tunawisma di mana dia ditugaskan untuk memancing para tunawisma supaya memberikan kartu identitas yang nantinya akan dimanfaatkan oleh si Yang Jae sendiri untuk meminjam uang dengan menggunakan kartu identitas tersebut. 우리가 한 가족을 살린 거야. Kakek Choi yang merasa khawatir terhadap keselamatan cucunya pun lantas menghubungi seorang pria kepercayaannya untuk mencarikan penjaga dengan skill bela diri mumpuni, juga mempunyai tenaga super kuat. 그래 부탁 좀 할게. 예 충성. 필승. Beralih pada Gunwu, saat ini ia sedang bermain di rumah Wujin sambil menyantap mie silhah di atap rumah dengan view sunset. Setelah malam tiba, Gunwu dihubungi oleh sang ibu yang meminta tolong karena di kafenya ada beberapa orang tadi kenal. Hingga pada saat Gunwu mencoba untuk menenangkan sang ibu melalui panggilan telepon, malah terdengar suara keributan yang membuat khawatir dan memutuskannya untuk segera pergi ke kafe. Sesampainya di sana, Gunwu harus menghadapi beberapa penjaga yang terus-terusan menyerangnya hingga tepat ketika ia sudah berhasil melumpuhkan semua penjaga. Gunwu lantas menghampiri sang ibu dan langsung memastikan kondisi beliau baik-baik saja. Melihat sang ibu ketakutan, membuat Gunwu sangat marah sehingga langsung menanyakan motif mereka melakukan kekerasan terhadap ibunya. Tak lama setelah itu, Myeonggil datang bersama salah satu anak buahnya yang memiliki postur tubuh besar dan kekuatan yang dimiliki oleh si anak buah yang bernama Inbom ini bebangusnya membuat Gunwu tak mampu melakukan perlawanan hingga pada akhirnya ia harus terbaring lemah. 어머. Meski begitu, Myeonggil sangat dibuat takjub akan kegigihan Gunwu dalam melakukan sebuah perlawanan sehingga ia menawari Gunwu untuk ikut bergabung menjadi salah satu anggotanya, di mana Gunwu yang tak sudi pun lantas meludahi si Myeonggil, di mana hal itu tentu membuatnya sangat marah. Hasil dari perkelahian tadi, Gunwu harus dilarikan ke rumah sakit untuk segera menjalani operasi luka sayatan pada wajahnya, yang mana hal itu membuat sang ibu merasa sangat cemas dan khawatir. Beliau takut jika wajah putranya tidak bisa kembali seperti semula.
Setelah operasi selesai, Gunwu meyakinkan ibunya bahwa dia baik-baik saja. Meskipun demikian, sang ibu tetap khawatir bahkan merasa bersalah karena apabila sebelumnya dia tidak mendatangi surat dari si rentenir, kemungkinan wajah putranya tidak akan terluka seperti ini. Beberapa hari kemudian, Wujin menemani Gunwu datang ke rumah sakit untuk memeriksa luka di wajahnya. Di sana ia disarankan oleh bu dokter untuk menjalani operasi laser supaya luka di wajahnya tidak membekas. Namun karena biayanya yang cukup mahal, Gunwu memilih untuk tidak menjalani operasi tersebut. 아니요, 괜찮아요. 감사합니다. Selesai dengan itu, Wujin segera memanggil Gunwu untuk memberitahu jika ibunya kemungkinan telah ditipu karena setelah ia telusuri lebih dalam melalui kontrak hutang piutang, terdapat sebuah tulisan kecil yaitu biaya perpanjangan pinjaman. Jadi, setiap minggu ibu Gunwu harus membayar hutang 10% dari pokok pinjaman hingga lunas. Tidak hanya itu, jikalau sang ibu tidak membayar angsuran 1 kali saja, maka hutangnya bisa berlipat ganda lebih besar dengan bunga hingga 20%. 밥부터 먹자. 형이 사줄게. 뭐 먹고 싶어? 끝나면은 무조건 오는데 그냥 코스야. Setelah memberitahu semuanya, Gunwu diajak oleh Wujin untuk makan di restoran paling enak. Namun tepat ketika Gunwu akan memanggil Wujin yang saat itu sedang berada di luar, ia tersengaja mendengar jika Wujin sedang mencari pinjaman uang untuk membantunya. Di mana hal tersebut membuat Gunwu sangat terharu pada kesetiaan sahabatnya yang selalu ada di kala ia susah. 방금 나왔어. Tepat ketika sedang makan itulah, Wujin dihubungi oleh mantan bosnya dulu yang berprofesi sebagai kreditur, sehingga tanpa buang waktu lagi, Wujin pun segera mengajak Gunwu untuk pergi ke sana saat itu juga. 동생은 뭘 하다 빚을 졌대? 한 장이요. Setibanya di tempat tujuan, Wujin dan Gunwu berhasil mendapatkan uang sebesar 100 juta won, namun dengan syarat mereka berdua harus bekerja dengannya menagih hutang kepada siapapun tanpa terkecuali, di mana hal itu langsung ditolak begitu saja karena mereka tak ingin membunuh orang hanya karena taat membayar hutang. Sementara di tempat lain, saat ini orang kepercayaan kakek Choi bernama Taehyung sedang menyeleksi beberapa pria untuk dijadikan penjaga. Namun dari sekian banyaknya kandidat yang datang ke sana, tak ada satupun dari mereka yang sesuai dengan kriterianya. 나가. 안 나가. Tak lama, dia dihubungi oleh junior marinirnya yaitu Wujin untuk sekedar meminta bantuan, sehingga tanpa banyak basa-basi apapun, dia langsung menyuruh Wujin untuk segera datang menemuinya. Setelah Wujin dan Gunwu datang, kemudian Taehyung pun merekomendasikan mereka untuk bekerja sebagai penjaga, dan untuk masalah uang, kakek Choi lah yang akan menjaminnya. 한 거야. 주민번호 적어. Beralih pada Yeonju, saat ini ia baru saja pulang dan langsung menemui sang kakek setelah seharian memata-matai si Yang Jae, di mana kali ini Yeonju memberitahukan jika dirinya berhasil mengetahui bahwa uang hasil penipuan si Yang Jae diberikan kepada Kim Jun, seseorang yang bekerja di Ban Smile Capital Group. 하는 척하면서 장애인들 신분증은 훔쳐갖고 명동 사채꾼들한테 그 70억 넘게. Mendengar hal tersebut, kakek Choi memberi kemungkinan jika si Yang Jae bekerja di bawah naungan orang yang paham dengan aliran hutang, dan karena hal itulah si Yang Jae bisa dengan sangat lancar menipu semua orang. 죽었어요? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Gunwu dan Wujin sangat bersemangat untuk melakukan interview di tempat kerja kakek Choi. Namun ternyata yang diizinkan masuk hanya Gunwu seorang. Meskipun begitu, Wujin sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia justru berharap jika Gunwu bisa terpilih sebagai penjaga kakek Choi. Gunwu sendiri saat ini sedang menemui kakek Choi, di mana momen ini adalah interview pertama yang dilakukan oleh Gunwu hingga membuatnya sangat gugup. Di sana Gunwu diberi beberapa pertanyaan dimulai dari keluarga, alasan kenapa dirinya memilih untuk menjadi petinju dan lain sebagainya, di mana jawaban yang diberikan olehnya berhasil membuat kakek Choi tersentuh dan memilih untuk merekrutnya. 제가 중학교 1학년 때 집이 조금 어려워지면서 술을 드시고 어머니를 때리셨습니다. 그런 걸 보면서 어린 마음에 강해지고 싶었습니다.
Setelah Gunwoo dan Wujin pulang, kakek Choi lantas menyuruh asistennya yang bernama Pak Oh untuk segera memberikan uang kepada Gunwoo karena diketahui dia sangat membutuhkan uang segera. 돈이 급한 모양이에요. 그 오늘 안으로 해결해 주세요. Tanpa banyak buang waktu, Pak Oh segera menjalankan perintah dan langsung memberikan uang pada Gunwoo, di mana hal itu membuat Gunwoo tidak bisa berkata apalagi setelah mendapat perlakuan baik dari kakek Choi yang begitu mempercayainya hingga memberikan uang 100 juta won yang dibutuhkan. 자, 그럼 Dengan cepat, Gunwoo memberikan uang tersebut kepada sang ibu dan meminta pada beliau untuk segera melunasi hutangnya supaya tidak mengalami kejadian seperti ini lagi. Tidak hanya itu, Gunwoo juga memberitahu ibundanya bahwa saat ini dia dan Wujin diterima bekerja sebagai pengawal kakek Choi. Hal tersebut tentu membuat sang ibu merasa sangat terharu atas perbuatan baik yang dilakukan oleh anaknya. 고마워 형. Beralih pada Myonggil, ia yang saat ini ditemani oleh Jinsu datang ke sebuah gedung, menemui kembali Hongmin untuk membahas kerjasama mereka. Sayangnya, Myonggil malah mendapatkan perlakuan buruk dari Hongmin tatkala dia memilih untuk membatalkan kerjasamanya. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, Hongmin benar-benar merendahkan harkat derajat dan martabat si Myonggil. 가자. 아유, 모르겠어. 아, 나 대표님 그래도 좋게 보려고 했는데. Myonggil yang masih berusaha menjaga martabatnya, berusaha untuk tidak menyerang si Hongmin hingga tepat ketika pertemuan mereka selesai, Myonggil langsung menyuruh Jinsu untuk melakukan balas dendam dengan cara balik mempermalukannya. Di hari yang berbeda, terlihat Gunwoo dan Wujin yang akhirnya diterima untuk bekerja pun datang menemui kakek Choi untuk memulai hari pertama kerja mereka. Yang setibanya di sana, mereka justru diminta oleh kakek Choi untuk menjadi pengawal cucunya, yaitu Yeonju, yang saat ini kerap melakukan pekerjaan berbahaya. Namun yang menjadi masalahnya adalah Yeonju tidak mau ditemani oleh siapapun saat dirinya bekerja. 자네가 잘할 거라고 믿어. 파이팅. Mendengar hal itu menjadi sebuah tantangan bagi Wujin dan Gunwoo sehingga mereka harus berusaha sebisa mungkin supaya hati Yeonju luluh dan menerima mereka berdua menjadi pengawalnya. 네, 파이팅. 파이팅. Dikarenakan saat ini Yeonju sedang bekerja, Wujin dan Gunwoo terpaksa harus menunggu kedatangannya dan di saat menunggu itulah mereka berdua sangat dibuat terkejut ketika menemukan ratusan juta won yang tersimpan rapih di sebuah rak buku. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Gunwoo CS bertemu dengan Yeonju. Namun sayang, kehadiran mereka sama sekali tidak disukai oleh Yeonju. Bahkan mereka sampai diusir dari tempat tersebut, di mana Gunwoo yang sangat membutuhkan pekerjaan ini pun lantas menceritakan masalahnya yang membuat hati perempuan itu tergerak dan langsung mengajak mereka berdua untuk makan siang. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Yeonju menceritakan misi saat ini yang sedang dia jalankan, yaitu memata-matai si Yang Jae. Bahkan dari usahanya selama ini dia berhasil mengetahui jika si Yang Jae bekerja di sebuah bank Smile Capital dengan membuat sebuah organisasi tunawisma untuk menipu mereka. Mohon maaf para gelandangan. 이 수법이 너무 전문적이라서 신분증으로 유령 법인 만들어서 통 만들고. Tidak hanya itu, Yeonju juga menunjukkan foto si Kim Jung kepada Gunwoo untuk segera memastikan apakah dia mengetahui sosok tersebut. Di mana Gunwoo yang tentunya sangat mengenal orang itu pun membuat Yeonju sedikit kegirangan karena usahanya selama ini dalam memata-matai Yang Jae membuahkan hasil, bahkan berhasil menemukan satu persatu rentenir jahat yang ia cari. Demi mencari bukti lain, Yeonju memerintahkan Gunwoo CS untuk memata-matai si Yang Jae malam ini. Mendapat perintah tersebut, mereka pun langsung mengikuti si Yang Jae kemanapun orang itu pergi. Rupa-rupanya si Yang JCS sedang melakukan aksinya dalam melakukan penipuan terhadap beberapa tunawisma. Namun tepat ketika si Yang Jae menghampiri salah satu dari mereka yang usianya sudah sangat tua, orang tersebut tiba-tiba ngamuk karena ternyata sebelumnya KTP beliau sudah diambil oleh Yang JCS, di mana hal itu yang membuatnya sadar jika dia telah ditipu.
Marah serta tak ingin aksi jahatnya diketahui oleh orang lain, Yang JCS pun dengan sangat tega melakukan hal seperti ini. Melihat kakek itu terus disiksa tanpa henti hingga mengeluarkan darah, membuat Gunwu merasa tak kuasa dengan hal buruk yang menimpanya, sehingga daripada sang kakek tersebut tewas akibat amukan orang-orang jahat, Gunwu pun memilih untuk keluar dari persembunyiannya dan... Akibat dari keputusan tersebut, membuat Yeonju sangat kesal karena si Yang Jae berhasil mengetahui jika selama ini dirinya dibuntuti, sehingga saking kesalnya, Yeonju menyuruh Gunwu CS untuk tidak bekerja lagi. 씨발 내가 나서지 말랬죠. Woo-jin yang sama sekali tidak ingin kehilangan pekerjaan ini pun segera menghubungi Yeonju dan mengajaknya bertemu dengan tujuan ingin menceritakan kejadian sebenarnya, hingga pada akhirnya lantas meminta mereka untuk bertemu di toko buku milik sang kakek. 잘 해결될 수 있을 것 같아. Setibanya di sana, Woo-jin dan Gunwu langsung meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Namun sayang, permintaan maaf mereka malah Yeonju tolak karena merasa bahwa keputusan tersebut telah diambil secara gegabah hingga mengakibatkan kesalahan fatal. 사과 빨리 드렸잖아요. 나가라고. 상황이 어쩔 수가 없었다고. 무슨 상황? 아니 처음 손말 맞추는데 어떻게 그래서 처음부터 내가 처음부터 잘해? 싫다고 했잖아. 우리 Kesalahan tersebut membuat Woo-jin kesal hingga terjadi keributan antara dia dengan Yeonju, dan di saat Woo-jin memilih untuk pergi dari sana, Gunwu justru dengan terang-terangan menjelaskan kejadian sebenarnya secara detail. Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan Yeonju untuk memikirkan kembali keputusannya tersebut. Yeonju yang merasa jika tindakannya saat ini terlalu berlebihan pun lantas meminta kepada Woo-jin serta Gunwu untuk datang esok hari ke toko buku kakek Choi dan kembali untuk memulai pekerjaannya. Esok harinya, Yang Jae menemui kakek Jung yang sedang bermain golf. Dia memberitahukan bahwa kemungkinan besar penyamarannya menjadi tunawisma telah terbongkar karena pada malam saat dirinya beraksi, debt kolektor dari pihak bank kakek Choi datang dan langsung menghajar mereka. 그쪽에서 얼마 전에 돈을 받으러 왔더라고요. 돈 빌릴 데가 어디야? Untuk memastikan dugaan tersebut, Kim Jung langsung mengajak Yang Jae pergi ke tempat kakek Choi. Kedatangannya ke sana membuat Yeonju CS sangat panik, bukan tanpa alasan. Yeonju CS hanya takut jika keberadaan mereka diketahui oleh si Kim Jung. 일단 핸드폰 꺼요. Dengan cepat, Yeonju langsung menutup rolling door supaya mereka mengira jika di dalam toko tidak ada aktivitas apapun. Itu terbukti. Cara itu berhasil membuat si Kim Jung CS pergi dari sana. Selanjutnya, Yeonju menanyakan kepada Woo-jin dan Gunwu apakah pada saat mereka kembali ke sini diikuti oleh seseorang. Woo-jin tidak yakin karena malam tadi mereka pulang menggunakan sebuah bus yang meskipun demikian, Woo-jin merasa jika kedatangan si Kim Jung ke tempat ini mungkin ada alasan lain hingga terpaksa membawa mereka ke tempat tujuan. Di sisi lain, Gunwu menduga kedatangan Kim Jung CS ke tempat itu bertujuan memastikan identitas penyerang kawanan mereka, yaitu Yeonju. Dugaan ini muncul karena topi milik Yeonju tepat saat menangkap sosok Yang Jae sebelumnya sama dengan topi yang dipakai Gunwu pada malam kejadian. Maka hal tersebut membuat Yeonju yakin jika kedatangan Kim Jung berkaitan dengan hal itu. 샤타는 왜 발로 찼을까요? 우리 셔터는 알루미늄이 아니라 강철로 특수 제작했어요. 왜 오셨지? Tak lama kakek Choi datang dengan raut muka wajah panik, langsung menanyakan terkait kedatangan Kim Jung CS ke tempatnya. Gunwu yang merasa bahwa semua ini terjadi akibat kecerobohannya pun lantas meminta maaf dan mengakui bahwa dia telah lalai bertugas untuk memata-matai si Yang Jae. 저 다친 데 없어요. 실망이다. Kakek Choi dibuat terkejut dan langsung meminta Yeonju agar berhati-hati memata-matai si Yang Jae ini. Di sisi lain, Yeonju sama sekali tidak terima karena apabila orang seperti itu terus berkeliaran mencari mangsa, maka akan ada banyak orang susah seperti Gunwu menjadi korban penipuan, karena Gunwu juga diketahui merupakan korban pertama penipuan Bank Smile Capital. 그럼 할아버지가 돈 없는 사람들, 할아버지 돈이 걔들 주머니에 들어가는 거라고요. Kemudian Yeonjo meminta Gunwu untuk menunjukkan lukanya kepada sang
kakek, beliau yang melihat luka itu seketika merasa familiar sehingga ia segera menanyakan siapa direktur dari Smile Capital. Sayangnya, Gunwo tidak mengetahui nama orang jahat tersebut. 제가 이름은 잘 모르겠는데 Setelah Gunwo CS pergi dari sana, kakek Choi meminta kepada Pao untuk mencari informasi mengenai direktur Smile Capital. Ia takut jika orang tersebut adalah kenalannya yang dahulu. 우연일까요? 스마일캐피탈 대표가 김명길의 진짜 알아봐 주세요. Gunwo CS sendiri saat ini mereka datang ke restoran untuk makan sambil menceritakan diri masing-masing supaya bisa lebih dekat, termasuk Yeonju mengungkapkan jika dirinya bukanlah cucu dari kakek Choi, melainkan anak panti asuhan yang diadopsi oleh sang kakek. 없는 사람은 그걸 이용하려고 할 거다. 이 고기 올려도 돼 이거. 아 냄새 좋다. Di tempat lain, saat ini Hong Min pergi ke pencucian mobil sebelum pergi melakukan rapat. Namun hal buruk malah terjadi tatkala si pemilik pencucian ternyata telah bekerja sama dengan Myong-gil untuk melakukan aksi balas dendam. Tepat setelah target masuk ke dalam jebakan, sang pemilik pun langsung menghubungi suruhannya yaitu Jinsu agar segera melakukan aksi seperti ini. Hong Min yang sama sekali tidak mengetahui akan rencana jahat Myong-gil sangat-sangat dibuat terkejut karena tiba-tiba dikurung di dalam pencucian. Hingga tak lama, beberapa orang masuk dan langsung melakukan penyerangan. Tak lama, Jinsu akhirnya datang langsung melakukan penyiksaan. Bahkan dia juga dengan tega menyuruh Hong Min untuk membuka celananya sambil merekam aksi tersebut. Hasil video tadi langsung Jinsu kirimkan kepada Myong-gil sebagai bukti bahwa rencananya untuk balas dendam telah selesai dilakukan. Beliau saat ini telah berhasil mendapat informasi jika direktur dari Smile Capital Group adalah Myong-gil, merupakan salah satu mantan pegawainya dahulu yang berkhianat, sehingga demi mengetahui kenapa Myong-gil menjadi penjahat seperti sekarang, kemudian kita akan dibawa mundur ke puluhan tahun yang lalu. 최근에 개인적으로 어려운 일을 겪고 이달로 우리 회사 문은 닫는다. Pada saat kakek Choi masih muda dan mempunyai sebuah perusahaan besar yang bekerja di bidang koperasi simpan pinjam, tiba-tiba ia memecat semua pekerjanya tanpa memberikan alasan jelas. Pemecatan mendadak tersebut membuat Myong-gil sebagai pegawai kakek Choi merasa tidak terima akan keputusan tersebut, sehingga tepat ketika malam tiba, dia mengirim In-bom serta satu orang tak dikenal untuk mencuri semua harta kakek Choi di dalam sebuah berangkas. 좀만 더 줘. 빨리 끝내. Faktanya, aksi tersebut ternyata diketahui oleh Pao dan langsung memberitahu kakek Choi terkait masalah perampokan ini. Kakek Choi yang saat itu masih jag-jagoaringkas dengan berani pergi ke perusahaannya seorang diri. Setibanya di kantor, kakek Choi menemukan jika In-bom berada di sana. Beliau yang tentunya tidak akan membiarkan orang lain menggasak semua harta miliknya pun lantas melakukan hal seperti ini. Tak lama, Myong-gil datang dan langsung menyerang kakek Choi tanpa ampun, di mana serangan tersebut tentu membuat kakek Choi sangat dibuat marah sehingga langsung menyayat pipi si Myong-gil. Bersamaan dengan itu, In-bom kembali bangkit dan tebak apa yang akan dilakukan oleh In-bom si manusia beruang kepada kakek Choi. Ya, rupanya si In-bom melempar kakek Choi dari ketinggian. Namun setelah dicek kembali, kakek Choi tidak berada di bawah seolah ada seseorang yang membantunya. Namun meski begitu, In-bom diminta oleh Myong-gil agar jangan memperdulikannya. Kembali ke masa kini, itulah alasan kenapa bekas luka di pipi Myong-gil terlihat jelas serta kondisi kakek Choi yang kakinya lumpuh total itu semata-mata karena kejadian di masa lalu. Tak hanya itu, faktanya semua harta Myong-gil sekarang adalah hasil kejahatannya selama ini, termasuk emas batangan yang disimpan di tempat rahasia juga merupakan harta hasil rampasan, hingga bisa dikatakan jika semua hartanya saat ini sebenarnya adalah milik kakek Choi.
Satu hari kemudian, Wujin mengajak kedua temannya untuk makan di restoran langganan. Namun setibanya di sana, mereka tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat isi restoran tersebut sangat berantakan, termasuk melihat sang pemilik yang menangis terisak-isak untuk kemudian lantas memberitahukan para Wujin bahwa ini semua adalah ulah rentenir yang menagih hutang kepadanya. 또 갚으라고. 무서워. Ternyata Wujin mengetahui jika ibu pemilik restoran telah meminjam uang kepada mantan bosnya dulu. Ia kemudian lantas menghubungi si mantan bos dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang milik si ibu pemilik restoran. Namun sayang, si kreditur sama sekali tidak mau menuruti keinginan Wujin dengan alasan dia juga sedang membutuhkan uang karena sebagian uang miliknya sekarang telah habis ditipu oleh perusahaan Smile Capital dengan nominal 500 juta won. Informasi tersebut membuat Wujin sangat marah karena Smile Capital semakin berbuat di luar batas sehingga dia mengajak dua temannya untuk bekerja sama menangkap satu persatu antek-antek perusahaan dari Smile Capital. Malam itu juga, Wujin dan kedua temannya mulai beraksi dengan pergi ke area tempat tinggal si Yang Jae. Sialnya, kedatangan mereka malah diketahui oleh salah satu rekan si Yang Jae dan langsung melaporkan kepada atasan terkait kehadiran Wujin CS ke sana. 2시간 뒤에 내가 말한 대로 움직여. Beberapa jam kemudian, Yang JCS dijemput oleh seseorang yang tadi kenal. Menggunakan mobil PAN sebagai alat transportasinya, Yeonju juga tentunya tidak akan melepaskan targetnya begitu saja. Lantas, segera mengikuti mereka dari belakang. Setelah Yeonju memerintahkan Gunwoo dan Wujin untuk mengikuti Sian JCS ke dalam stasiun bawah tanah, dia melihat banyak sekali pembunuh bayaran kiriman dari atasan Siang Jae yang tiba-tiba berdatangan. Sadar jika nyawa rekannya dalam bahaya, Yeonju pun terpaksa menghubungi sang kakek untuk meminta bantuan beliau. Sungguh sangat sial, Wujin CS malah dikepung oleh puluhan pembunuh bayaran kiriman Myeonggil. Keberadaan Gunwoo di sana malah diketahui Kim Jung Dan, langsung menyuruh seseorang untuk mencari alamat rumahnya. 빌딩 1층에 카페 하나 아줌마 집 주소 알아봐. Karena tak ada pilihan lain selain melawan semua pembunuh bayaran, Wujin dan Gunwoo pun berusaha melawan mereka sehingga tak lama, Yeonju datang langsung membantu mereka dengan menyetrum satu persatu musuh. Berkat kerjasama mereka dalam melakukan perlawanan, akhirnya membuahkan hasil tatkala semua musuh kini sudah dilumpuhkan. Beralih pada ibu Gunwoo, saat ini ia sedang dalam bahaya tatkala si Yang Jae dan dua rekannya mencoba untuk menculik beliau. Tapi untungnya, aksi mereka berhasil digagalkan oleh seorang pria tadi kenal dengan kemampuan memainkan pisau yang begitu sempurna sehingga di tempat lain, kita juga akan kembali diperlihatkan dengan seorang pria tadi kenal ke dalam stasiun bawah tanah. Lebih tepatnya ke lokasi tempat perkelahian tadi. Entah siapakah beliau ini, namun yang pasti kedatangannya ke sana adalah ingin membantu Gunwoo CS. 이발 뭐냐고. 푹자. Beralih pada Gunwoo, tepat ketika dia sedang memeriksa luka di tubuhnya, tiba-tiba dihubungi oleh sang ibu dan memintanya untuk datang ke rumah kakek Choi. Tanpa buang waktu lagi, Gunwoo pun langsung pergi dari sana saat itu juga. Setibanya di rumah kakek Choi, Gunwoo segera memeriksa kondisi sang ibu. Hingga tak lama, dia diminta oleh Pak Oh untuk menemui kakek Choi di ruangan bawah tanah. 다들 일로 앉아.
Setibanya di ruang bawah tanah, Gunwoo bertemu dengan seorang pria penyelamat ibunya bernama Im Jang. Untuk kemudian, Gunwoo mendengarkan kekhawatiran kakek Choi terhadap Yeonju dan dua pengawal pribadinya ketika berhadapan dengan Myung-gil. Oleh karena itu, kakek Choi meminta untuk jangan pernah melakukan misi ini lagi karena terlalu berbahaya. 니네들 올라가. Tidak hanya itu, kakek Choi juga meminta kepada Yeonju untuk mengirim ibu Gunwoo ke panti asuhan miliknya karena di sana akan menjadi tempat paling aman selama kegaduhan ini masih terjadi. 당분간 거기 계시는 게 훨씬 안전해. 주무세요. Selesai dengan hal tersebut, kakek Choi dan mantan tangan kanannya dahulu yaitu Im Jang merundingkan terkait kegaduhan yang terjadi sekarang. Diduga ada campur tangan Myung-gil di luar dugaan. Im Jang ternyata sudah lama ingin membalaskan dendam atas pengkhianatan si Myung-gil, tegas memberitahu kakek Choi bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. 한 놈씩 정리하겠습니다. 두영이랑 밥 먹자. 오래전에 해결했어야 할 일입니다. Esok harinya, Im Jang bertemu dengan seorang pria yang waktu itu berniat membantu Gunwoo CS bernama Soyung karena ternyata mereka sudah menjadi rekan seperjuangan dari lama, dalam artian keduanya merupakan mantan anak buah kakek Choi. 맞습니다. Pertemuan mereka kali ini adalah untuk membahas kerjasama Myung-gil dengan grup Il perusahaan milik Hong Min. Kerjasama tersebut tentu menjadi sebuah kecurigaan bagi Im Jang dan Soyung karena grup Il sendiri tak mungkin sembarangan memilih seseorang untuk menjadi rekan bisnisnya. Sehingga demi mengetahui alasannya itu, Im Jang lantas mengajak rekannya untuk menggali lebih dalam informasi tentang Myung-gil. 그칠 보자. 사장님도 허락하셨어. Myung-gil sendiri saat ini sedang menemui Yang JCS untuk sekedar menanyakan terkait sosok penyerangnya. Di sana Yang J memberitahukan jika sosok tersebut adalah seorang pria dengan skill memainkan pisau di atas rata-rata. 범이한테 1시까지 사무실로 오라고 해. Sepulangnya dari sana, Myung-gil mengajak Kim Jung, Jin-soo, dan juga In-bom untuk membicarakan terkait si penyerang. Di sana Myung-gil mengungkapkan bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah anak buah kakek Choi yaitu Im Jang, yakni sosok pria dengan kemampuan bela diri istimewa serta lihai dalam memainkan pisau, selalu berhasil membuat musuh ketakutan bahkan mampu menyerang 100 kali tusukan dalam 1 menit. Tapi meski begitu, anak buah Myung-gil sama sekali tidak gentar bahkan yakin jika mereka bisa mengalahkannya. 이건 뭐 하늘이 우리를 돕는 거지 안 그래? 장도랑 범이가 잠복해서 싹 다 빼와. Beralih pada Soyung, terlihat sedang menghampiri salah satu pegawai Hong Min untuk mencari informasi lebih dalam terkait alasan mengapa grup Il sampai berani menyetujui kerjasama dengan Myung-gil. Dan setelah Soyung berhasil mendapatkan sedikit informasi, ia pun segera menemui kakek Choi serta rekan-rekannya semua untuk membahas terkait rencana penangkapan terhadap Myung-gil. 김명길 제가 붙겠습니다. Setelah rencana tersusun rapi, Im Jang dan Soyung lantas meminta kepada kakek Choi untuk memerintahkan Gunwoo CS memindahkan semua Setelah rencana tersusun rapi, Im Jang dan Soyung lantas meminta kepada kakek Choi untuk memerintahkan Gunwoo CS memindahkan semua uang di toko buku. Hal itu kakek Choi lakukan karena yakin jika Myung-gil akan datang untuk menggasak kembali semua harta miliknya seperti dahulu. 시간도 없고 사람이 부족합니다. 현주도 똑똑한 애입니다. Tak berlama-lama, malam itu juga Gunwoo CS melakukan aksinya dengan langsung datang ke toko buku. Namun tepat ketika Woo Jin dan Gunwoo akan mengambil troli ke gudang, Yeonju malah dibuat panik tatkala mereka berdua diikuti oleh In-bom dari belakang. Takut hal buruk akan terjadi, Yeonju pun berniat akan menghampiri Gunwoo CS tetapi... Sungguh sangat di luar dugaan, Yeonju diserang oleh Jin-soo dari belakang. Meskipun demikian, ia berusaha untuk melawannya sehingga... Bersamaan dengan itu, Woo Jin dan Gunwoo dibuat terkejut sekaligus kesal setelah melihat keberadaan In-bom, seseorang yang telah membuat keluarganya sengsara, sehingga demi melakukan balas dendam, mereka pun melakukan hal seperti ini.
Berkat kerjasama antara Wujin dan Gunwoo, mereka berdua berhasil mengalahkan si Inbom kemudian langsung mengikatnya. Hingga tak lama, mereka dihampiri oleh Yeonju yang mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Selesai dengan itu, Yeonju CS langsung meninggalkan Inbom seorang diri di ruangan tersebut. Namun pada saat di pertengahan jalan, Yeonju seketika dibuat panik tatkala Jinsu yang sebelumnya ia ikat di pipa, kini diketahui telah menghilang. Meski begitu, Yeonju CS tidak memperdulikannya sama sekali. Mereka justru segera memindahkan uang ke dalam kardus-kardus. Tidak hanya itu, Yeonju juga tak lupa membawa semua harta di brankas milik kakek Choi. Tepat ketika akan pergi, 3 mobil berisikan anak buah kiriman Myonggil datang menghadang. Meskipun demikian, Yeonju CS tetap pergi dari sana hingga membuat aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Demi menyelamatkan semua harta sang kakek, Yeonju merelakan mobil mewahnya rusak parah demi membuat satu mobil musuh terguling. Tepat setelah mobil musuh berhasil digulingkan hingga memblokir jalan, Yeonjun dan Wujin pun segera keluar dari mobilnya sambil membawa semua harta benda. Beratnya beban bawaan Yeonju membuatnya sangat kesulitan untuk berlari. Daripada nyawanya melayang hanya karena terus membawa emas batangan, Yeonju pun merelakan emas tersebut sehingga kejadian tersebut ternyata diketahui oleh Im Jang yang langsung diberitahukannya terhadap kakek Choi. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa kondisi Gunwoo CS baik-baik saja. Bahkan ia sudah menyuruh Soyung untuk datang ke toko buku demi memata-matai Inbom. Hal itu dilakukan bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan demi mengetahui lokasi rumah sakit pribadi milik Myonggil yang dibangun untuk mengobati semua anak buahnya. Sehingga dengan mengetahui lokasi tersebut, Im Jang serta Soyung pun akan mudah untuk melakukan serangan. 수고했어. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Gunwoo CS datang ke restoran milik Im Jang. Hingga tak lama, Soyung juga tiba di sana dan langsung membahas misi penangkapan terhadap Inbom, Kim Jang, dan Jinsu. Karena jika 3 pilar Myonggil sudah tiada, maka Gunwoo CS akan sangat mudah untuk menyerang sosok Myonggil. 아저씨는 김명길이랑 왜 싸우는 거예요? 우리 애들 죽였으니까 갚아야지. 김명길이랑 싸우다가 아저씨가 죽을 수도 있는데요? 안 무서워요? 다 죽는 거 안 무서워. Untuk melancarkan aksi tidaklah mudah, oleh karena itu Im Jang menyusun 2 strategi, yaitu Soyung bersama Yeonju akan menghabisi Kim Jung, sedangkan untuk Gunwoo CS dan Im Jang, mereka bertiga akan menculik Jinsu di rumah sakit pribadi milik Myonggil. 자, 밥 먹을까? 네. 네. Hari itu juga, Soyung langsung mengajak Yeonju untuk latihan sebelum melakukan aksi. Setelah Yeonju dirasa cukup lihai dalam memainkan senjata sambil membawa motor, akhirnya mereka pun segera datang ke lokasi tujuan. Setelah target sudah masuk ke dalam jebakan, Soyung segera melakukan aksinya hingga berhasil melukai si Kim Jung. Namun sungguh sia, tatkala mobil musuh tiba-tiba datang sehingga beruntung, Yeonju datang langsung melakukan penyelamatan terhadap Soyung. Untuk kemudian, Soyung segera melapor kepada Im Jang bahwa misi mereka sudah selesai. 가자. Selanjutnya, Im Jang CS segera memulai aksi mereka dengan diam-diam masuk ke dalam rumah sakit. Dan tepat ketika mereka akan memasuki lift, Im Jang tak sengaja melihat Jinsuk naik ke lantai 6. Sehingga demi menculik Jinsu, Im Jang CS terpaksa harus naik tangga menuju lantai 6 juga. Di waktu yang begitu pas, Im Jang CS berhasil menangkap Jinsu. Namun sungguh sial, aksi tersebut disadari oleh salah satu rekan Jinsu yang dengan cepat berusaha untuk menyerang mereka. Kemampuan ilmu bela diri Im Jang berhasil melumpuhkan satu musuh saja. Untuk menjaga jarak aman, mereka pun segera pergi dari sana saat itu juga.
Setibanya di lokasi tujuan, Im Jang dan Soyung pun segera mulai melakukan penyiksaan hingga membuat Jinsu sangat dibuat kesakitan. Tak lama setelah kakek Choi tiba di sana, beliau langsung meminta melakukan pembujukan supaya Jinsu bersedia memberitahukan rahasia Myonggil. Hingga setelah Jinsu berhasil dibujuk, dia pun bersedia untuk membocorkan rahasia bosnya sendiri. Beberapa menit kemudian, proses interogasi pun akhirnya selesai, sehingga demi menjaga rahasia ini, Im Jang mengancam Jinsu dengan rekaman percakapan antara dia dan kakek Choi. 아무한테도 연락하지 마라. Setelah berhasil mendapatkan banyak informasi mengenai Myonggil, Im Jang CS tiba-tiba dihubungi oleh kakek Choi agar segera datang ke rumahnya untuk minum-minum. 니들 술 좀 하니? 좋습니다. Im Jang CS tentunya tidak bisa menolak, mereka pun lantas pergi ke rumah kakek Choi. Kemudian langsung melakukan minum-minum sambil membahas rencana mereka ke depannya dalam melakukan penangkapan terhadap Myonggil. Selesai dengan itu, Im Jang dan Soyung memutuskan untuk duduk di luar menikmati udara malam. Soyung ternyata belum memberitahu Im Jang jika dirinya sudah menikah dan akan mempunyai anak. Di kesempatan itu pula, Soyung berkata jujur mengenai dirinya yang sudah menjadi kepala keluarga. Maka tak heran, Im Jang sedikit dibuat terkejut tatkala sahabat terbaiknya ternyata sudah berkeluarga. 야, 임산부 철분이 중요해. 빨리 해. Sementara di sisi lain, di saat semua rekan minum-minum, Gunwoo justru memilih untuk tidak melakukannya dengan alasan untuk kesehatan tubuh, sehingga daripada menghulang tidak jelas, Gunwoo lebih baik menghampiri kakek Choi dan berniat akan mengantar beliau ke kamarnya. Namun di sana, ia justru malah mendengarkan cerita kakek Choi pada saat dirinya telah berhenti menjadi seorang rentenir. Pada waktu itu kakek Choi datang ke pemakaman ayah Yeonju yang ternyata beliau adalah salah seorang nasabahnya terdahulu. Beliau tak tega melihat Yeonju kecil menangis sesegukan hingga membuatnya sangat tersentuh. Maka dari itu kakek Choi memutuskan untuk mencari tahu alasan kenapa mendiang ayah Yeonju memilih untuk mengakhiri hidupnya. Im Jang dan Soyung sendiri saat ini diperintahkan oleh kakek Choi untuk menyelidiki kematian mendiang ayah Yeonju, sehingga mereka pun segera menginterogasi salah satu tetangga. Di sana saksi menyebutkan jika mendiang adalah orang baik, namun setelah dirinya terus ditagih oleh rentenir yaitu Myonggil dengan bunga yang terus-terusan naik, membuat mendiang ayah Yeonju frustasi hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 사람 멱살을 잡고 때리고. 어떻게 생겼어요? 한 놈은 덩치가 곤만하고. Adanya informasi tersebut, kakek Choi seketika merasa bersalah karena Myonggil sangat tega menyiksa orang lain mengatasnamakan perintahnya dengan modus perpanjangan hutang, astagfirullahaladzim, hutang deh, dengan modus perpanjangan hutang. Sehingga demi mencegah hal itu kembali terjadi, kakek Choi memutuskan untuk menghentikan usaha ilegalnya bukan tanpa alasan. Beliau tak ingin jika usahanya dalam pinjaman dimanfaatkan oleh orang lain. Namun yang terjadi sekarang justru malah tidak sesuai dengan ekspektasinya tatkala Myonggil telah mencuri surat pinjaman ratusan nasabah dari berangkasnya. 너무 괴로워하지 마세요. Beralih pada Myonggil, saat ini ia datang ke salah satu hotel untuk menemui Hong Min dan menyuruh dia supaya menghubungi saudaranya yang berprofesi sebagai polisi bernama Jong Suk. Tujuan Myonggil melakukan itu adalah agar dia bisa menyuruhnya memeriksa rekaman CCTV jalanan demi bisa menemukan sosok penyerang si Kim Jung. 또 보자. Dengan terpaksa Jong Suk menjalankan perintah Myonggil hingga setelah beberapa jam kemudian, dia pun akhirnya berhasil mendapatkan lokasi di mana Soyung berhenti. 고마워요. 수고하십시오. Dengan cepat, Jong Suk segera melaporkannya kepada Myonggil. Pada saat itu pula, Myonggil sedang bersama ratusan pasukannya meluncur ke sebuah lokasi tujuan. 가자.
Setibanya mereka di sana, salah satu anak buah Myonggil berhasil mendapatkan lokasi kediaman Soyung sehingga tanpa buang-buang waktu lagi, mereka pun langsung pergi saat itu juga. Kedatangan Myonggil ke sana membuat Soyung sangat panik, bukan karena dirinya takut mati, melainkan dia takut jika istrinya ikut menjadi sasaran kebengisan si Myonggil. Soyung yang tak ingin hal itu terjadi pun, dia lantas melakukan hal seperti ini. Sungguh sangat sial tatkala anak buah Myonggil berhasil masuk ke dalam rumah Soyung, langsung melakukan berbagai serangan dari segala penjuru arah. Namun karena Soyung tak mampu melawan semua musuh seorang diri, dia pun harus mengalami banyak luka hingga membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan. Tak lama, Myonggil datang ke sana mengancam akan menghabisi istrinya apabila Soyung tidak memberitahukan lokasi keberadaan kakek Choi serta Im Jang saat ini. Hal itu tentu membuat Soyung sangat kebingungan karena di satu sisi dirinya tak ingin mengkhianati orang terdekatnya, namun di sisi lain dia juga harus menyelamatkan sang istri sehingga terpaksa demi membiarkan sang istri selamat, Soyung pun terpaksa memberitahukan posisi Im Jang dan kakek Choi saat ini. Beralih pada kakek Choi, saat ini dia sedang sarapan pagi bersama keluarga barunya. Di sela sarapan itu, beliau menyuruh Yeonju CS agar segera mengantarkan ibunya ke panti asuhan. Sempat menolak permintaan sang kakek, namun setelah sang ibu diberitahu jika dirinya akan mengurusi anak-anak panti, membuat beliau berubah pikiran dan bersedia pergi ke sana. 이게 뭐 도움이 된다면. 감사합니다. Setelah selesai sarapan, Im Jang segera datang ke restorannya. Akan tetapi, setibanya ia di sana, Im Jang melihat jika kunci pintu restorannya sudah terbuka, menandakan jika ada orang lain di dalam sana dan sesuai dugaan, Im Jang sangat dibuat terkejut setelah melihat Myonggil ada di hadapannya. Myonggil yang sebelumnya sudah mempersiapkan senjata, dia pun berani memberitahu Im Jang bahwa dirinya telah menghabisi Soyung dan istrinya. Kabar tersebut pun tentu membuat Im Jang sangat marah sehingga sungguh naas. Meski Im Jang sangat ahli dalam segala bidang, kali ini dia harus tiwas di tangan Myonggil yang terlebih dahulu sudah mempersiapkan semuanya. Di sisi lain, anak buah Myonggil saat ini telah tiba di kediaman kakek Choi. Kedatangan mereka ke sana disadari oleh Hu Jin, kemudian langsung meminta sang kakek untuk segera pergi ke ruangan bawah tanah. Dengan sekuat tenaga, Wu Jin berusaha untuk melawan puluhan musuh seorang diri tanpa mendapat bantuan dari siapapun. Namun karena tenaga Wu Jin kini semakin melemah, maka membuatnya harus bernasib seperti ini. Kakek Choi sendiri saat itu ia bertemu kembali dengan Inbom. Beliau yang sudah tua rentan pun tidak bisa melakukan perlawanan sehingga di tengah sakaratul maut itulah kakek Choi dihampiri oleh Myonggil yang dengan tega menghabisinya setelah melihat semua harta sang kakek berada di hadapannya. Tak lama kemudian, Yeongju dan Gunwoo yang baru sampai ke rumah kakek Choi setelah mengantarkan sang ibu ke panti, mereka tiba-tiba dibuat terkejut tatkala rumah sang kakek keluar asap tebal, sehingga tanpa membuang waktu lagi, mereka pun dengan cepat langsung masuk ke dalam dan... No!
Melihat Woo Jin terbaring tak sadarkan diri dengan tubuhnya terus mengeluarkan darah, Gun-woo tentu dibuat sangat-sangatlah panik. Akan tetapi saat mendapatinya masih bernapas, maka dengan cepat ia langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Kemudian Gun-woo menghampiri Yeonju di rumah bawah. Melihat kakek Choi sudah tewas, ia pun lantas membawa Yeonju keluar karena takut api di rumah semakin membesar. Setelah itu, Woo Jin pun dilarikan ke rumah sakit dan langsung dilakukan tindak operasi. Namun karena darah yang keluar dari tubuhnya sangat banyak, membuat dokter kebingungan karena stok darah di masa pandemi sangat-sangatlah sedikit. Mengetahui jika Woo Jin memerlukan banyak darah, Gun-woo yang ternyata golongan darahnya sama pun lantas meminta suster untuk melakukan transfusi darah dari tubuhnya saja. 10ml 뽑으셨어요. 더 하시면 위험해요. 저 괜찮아요. 저 복싱 선수거든요. 저 이 정도로 안 죽어요. 부탁드려요. 안 돼요. 저 진짜 안 죽어요. Di sisi lain, Yeonju terus dibuat menangis karena ia telah kehilangan orang tersayang. Ia juga teringat keinginan terakhir sang kakek yang berencana liburan ke negara Roma bersamanya. Sehingga demi mewujudkan keinginan beliau, Yeonju pun lantas pergi saat itu juga tanpa memberitahu Gun-woo terlebih dahulu. 2 tahun kemudian, tepat ketika masa pandemi berakhir dan kehidupan Gun-woo CS telah berubah, mereka kini hidup bersama dengan Pak Oh, asisten setia kakek Choi. Gun-woo CS yang bertekad ingin melakukan balas dendam pun tentu saja rutin melakukan olahraga untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Setelah dirasa mereka berdua bisa melawan Myong-gil, lantas meminta izin kepada Pak Oh untuk melakukan balas dendam. Namun sayang, Pak Oh yang tak ingin kehilangan orang terdekatnya memutuskan untuk tidak memberikan izin. 싸우는 건 걱정 안 하셔도 됩니다. 난 허락할 수 없으니까. Untuk kemudian, Pak Oh datang ke tempat penyimpanan abu kakek Choi. Di sana beliau menemukan sepucuk surat dari Yeonju memberitahukan bahwa saat ini dirinya memilih untuk tinggal di Roma. Surat tersebut membuat hati Pak Oh tergerak. Kemudian, segera memberikan izin kepada Gun-woo CS untuk melakukan aksi balas dendam. 내 생각으로 너희들 가두려고 해서 미안하다. 감사합니다. Hari itu juga, Gun-woo CS pergi ke Seoul dan tinggal untuk sementara waktu di rumah cucunya Pak Oh yang bernama Damin, berprofesi sebagai atlet memanah. Hingga setibanya di sana, mereka langsung menyusun strategi demi mencari bantuan pada saat akan memulai aksinya. Pertama-tama Gun-woo CS menemui beberapa orang korban penipuan Myong-gil dan mengajak mereka untuk melakukan balas dendam. Di luar prediksi, mereka yang mengetahui jika kekuatan Myong-gil sangat besar memilih untuk mengikhlaskan semua uangnya daripada harus mempertaruhkan nyawanya. 난 돈보다 내 목숨이 소중해. Meskipun demikian, Gun-woo CS tak menyerah begitu saja. Mereka justru datang menemui Yang Jae dengan sedikit melakukan kekerasan. Hal itu mereka lakukan demi menakut-nakutinya supaya bisa buka mulut dan memberitahukan informasi terkini tentang Myong-gil. 오늘 잘 오셨네. 나 쌓인 게 많아서 다 말씀드릴게요, 제가. 알았으니까 본론을 좀 말해주세요. Yang Jae sendiri sebenarnya sangat membenci Myong-gil karena terus menyepelekannya. Lantas memberitahu semua hal termasuk Kim Jung yang ternyata berhasil diselamatkan. Tidak hanya itu, Yang Jae juga memberitahukan jika kini Myong-gil terus-terusan mengancam Hong Min akan menyebarkan videonya apabila tidak mau untuk menerima kontrak kerjasama. 아, 요즘 이슈는 여기까지입니다. 필요하신 거 있으면 언제든지 연락 주세요. Mendapat celah bantuan, mereka berdua lantas mengirim DM kepada Hong Min melalui aplikasi IG. Beralih pada Hong Min, sedang mendatangi bangunan terbengkalai karena diminta oleh Myong-gil untuk menemuinya di sana. Tujuan Myong-gil melakukan itu karena ia merasa sangat kesal tatkala Hong Min tak kunjung menyetujui kontrak, sehingga demi mempercepat disetujuinya kontrak tersebut, Myong-gil kembali mengancam Hong Min dengan akan mengekspos videonya. Tak ingin jika video tersebut disebar yang tentunya akan merusak reputasi, Hong Min dengan terpaksa menyetujui permintaan Myong-gil dan akan disahkan pada hari Jumat mendatang.
Tekanan demi tekanan membuat Hong Min sangat terintimidasi hingga tak lama dia mendapat DM dari Gun Woo untuk mengajaknya bekerja sama melakukan balas dendam terhadap Myong-gil. 김명기를 잡고 싶으십니까? 저희가 도와드리겠습니다. Pesan tersebut langsung diperlihatkan kepada Jong-suk. Setelah mengetahui isi pesannya, mereka mencoba mengajak Gun Woo bertemu terlebih dahulu di salah satu bar. Seperti biasa, demi mengetahui sifat asli orang yang akan bekerja sama dengannya, Hong Min dan Jong-suk mengajak Gun Woo dan Woo Jin dan terus dan lagi dan lagi. Seperti biasa, demi mengetahui sifat asli yang akan bekerja sama dengannya, Hong Min dan Jong-suk mengajak Gun Woo CS untuk minum minuman. Gun Woo yang biasanya tidak pernah minum Homer pun, tapi kali ini ia terpaksa melakukannya demi membuktikan bahwa dirinya benar-benar ingin mengajak Hong Min melakukan balas dendam. Setelah semalaman minum-minum, esok paginya Gun Woo serta Woo Jin segera memasak mie untuk sarapan Hong Min dan Jong-suk. Hal itu mereka lakukan sebagai tanda terima kasih karena telah menyetujui kerjasamanya. Satu hari sebelum mengesahkan kontrak, Gun Woo CS diminta datang ke perusahaan Hong Min untuk membicarakan terkait rencana mereka. Akhirnya Hong Min kali ini mempunyai kekuatan untuk melakukan balas dendam sehingga mengizinkan saudaranya memanggil tim cyber untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi 2 tahun berlarut-larut. 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 와이파이입니다. 설치해서 전파를 차단시키면 일시적. Selanjutnya, setelah 2 anggota cyber yang bernama Taeyong memberikan 2 cara supaya videonya bisa dihapus, bahkan cakram brankas yang ada di rumah Myong-gil bisa otomatis terbakar. Cara pertama adalah ponsel Myong-gil harus terus terhubung dengan Wi-Fi yang akan mereka pasang nanti. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka bisa menggunakan kode QR yang secara otomatis akan langsung terhubung dengan data-data di ponsel target. 제가 핸드폰에 침투하면 게임 끝입니다. 용의자가 쓸만한 어플에 대한 사전 조사도 미리 했습니다. Setelah rencana sudah tersusun, mereka semua langsung mempersiapkan semuanya di ruangan yang akan nanti Hong Min gunakan. Singkat cerita, esok hari pun caang. Sesuai rencana, Myong-gil serta pengacara diminta untuk scan kode QR yang sudah disediakan. Tanpa mereka sadari, dengan meng-scan kode tersebut, semua data di ponselnya otomatis akan berpindah. Setelah data tersebut masuk ke dalam komputer, anggota cyber itu tidak menemukan file video yang dimaksud oleh Hong Min. Hingga tak lama, salah satu penjaga masuk dan melihat dari rekaman CCTV jika Myong-gil diketahui mempunyai 2 ponsel. QR코드 찍은 핸드폰은 검은색인데 이거 은색이에요. Hong Min sendiri yang saat itu sangat dibuat ketakutan, memilih untuk meninggalkan Myong-gil terlebih dahulu, kemudian datang ke ruangan Jong-suk CS untuk memastikan apakah videonya sudah mereka dapatkan. Tapi sayang, video tersebut terdapat di ponsel satunya lagi, sehingga satu-satunya cara demi menghapus video tersebut adalah Hong Min harus berani membuat kesepakatan dengan Myong-gil untuk menghapus videonya berikut menandatangani kontrak perjanjian. 형 믿어봐. 내가 김명기한테 봤을 자신이 없다고요. Hal itu membuat Hong Min keberatan karena ia sangat takut terhadap Myong-gil. Tepat ketika semua rekan meyakinkannya, alhasil mampu membuatnya sedikit berani dan langsung pergi dari sana saat itu juga. 그러니까 한 번만 용기를 내자. Meski Hong Min dibuat gemetar ketakutan, ia berusaha memberanikan diri untuk bersikap tegas hingga berhasil membuat Myong-gil memberikan ponselnya yang langsung dimanfaatkan oleh Hong Min untuk mengaktifkan Wi-Fi di ponsel tersebut. 잠깐만요. Dengan terhubungnya ponsel itu, anggota cyber pun akhirnya bisa menemukan file video Hong Min sehingga tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung menghapusnya, bahkan meretas sistem cakram yang membuat brankas milik Myong-gil akhirnya terbakar. Setelah semua masalah berhasil diselesaikan, Hong Min lantas berterima kasih kepada Gun Woo CS karena berkat bantuan mereka lah dia mempunyai semangat baru untuk melawan penjahat yang selama ini terus menyiksanya. 네, 네. 잘 좀 부탁드리겠습니다. 네, 멀리 안 나간다.
Beralih pada Myong-gil, tepat ketika dia akan melakukan party merayakan keberhasilan kontrak miliaran, ia tiba-tiba dibuat marah setelah mengetahui jika berangkasnya sudah hangus yang otomatis semua data pentingnya telah tiada. Sadar jika ini adalah perbuatan Hong Min, Myong-gil lantas menyuap salah satu anggota di divisi investigasi kriminal untuk memperbaiki salah satu ponsel milik Im Jang dan memintanya untuk meretas data yang ada di sana demi menemukan rekaman audio pada saat mendiang kakek Choi menginterogasi Jin-soo menggunakan ponsel milik Im Jang. 예. Tugas korup tersebut ternyata rekan kerja Jong-soo. Ia yang tidak mengetahui jika orang tersebut telah berkhianat pun malah mengajaknya untuk menyelidiki Myong-gil. Tidak hanya itu, Jong-soo juga memberikan data korban penipuan yang dilakukan oleh si Myong-gil itu sendiri. 공유할 테니까 같이 따고 들어가죠. 예, 선배님. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada Myong-gil. Hal itu justru membuatnya tenang dan malah meminta kepada si petugas korup untuk mencari siapa saja anggota yang akan menyelidiki kasusnya. 수고. Kasus besar yang menimpanya membuat ia tersadar pasti ada seseorang di balik masalah ini. Tak mungkin rasanya jika Hong Min yang melakukan hal senekan itu karena diketahui pria tersebut tidak mengetahui seluk-beluk mengenai Myong-gil. Entah ada angin apa, seketika Myong-gil pun tersadar jika pelakunya pasti adalah Pak Oh dan Gun Woo CS karena sampai saat ini mereka masih hidup. Sehingga demi membuktikan kecurigaan tersebut bentuk peringatan. 잘 모르겠습니다. Beralih pada Gun Woo CS, saat ini mereka sedang menemui Yang Jae untuk mendapatkan data diri In-bom. Setelah mendapatkan keinginannya, mereka pun langsung pulang saat itu juga. Tepat ketika akan memeriksa data diri In-bom, Damin tiba-tiba menghampiri Gun Woo CS yang bersamaan dengan itu. Gun Woo mendapatkan pesan dari seseorang yang menunjukkan Pak Oh sedang diikat oleh anak buah Myong-gil. 우리 할아버지 누가 이렇게 만든 거야? Tak lama ponsel Gun Woo berdering yang merupakan panggilan dari In-bom dengan cukup barbar. Damin langsung mengangkat panggilan telepon tersebut. 넌 나한테 뒤졌어. 아니, 다민아 뭐라고 했는지 우리가 알려줘야지. Mereka semua diminta untuk datang ke sebuah mall terbengkalai tanpa pikir panjang, langsung bergegas saat itu juga. Namun ketika Gun Woo CS melihat Damin akan ikut sambil membawa busur dan anak panahnya, membuat mereka sedikit was-was bukan tanpa alasan. Gun Woo CS takut jika Damin akan menjadi beban. Merasa jika kemampuan Damin sangat disepelekan, ia pun lantas menunjukkan kehebatannya, hingga membuat Gun Woo CS langsung yakin bahwa dia akan sangat membantu mereka. 도움이 될 것 같아. Setelah mendapatkan satu anggota baru yang lumayan bisa untuk diandalkan, Gun Woo CS kemudian meminta pertolongan kepada senior marinir mereka yaitu Tae Hyung agar membantunya melawan pasukan In-bom. Setibanya di lokasi, mereka pun langsung membagi tugas. Tae Hyun bersama Damin pergi ke rantai paling atas guna memantau dari kejauhan. Sedangkan untuk Gun Woo CS, mereka dipastikan akan langsung menghampiri musuh. Sementara di sisi lain, Tae Hyung melihat jika salah satu anak buah Myong-gil yang mirip dengan Jarwo naik ke atas. Melihat Tae Hyung terus diserang oleh si anak buah Myong-gil, Woo Jin lantas pergi ke atas untuk membantunya, dan inilah yang terjadi. Setelah dua musuh utama berhasil dikalahkan, mereka pun segera membawa ke mobil yang kemudian Gun Woo meminta kepada Tae Hyung untuk mengaman. Beritahukan di mana lokasi Pak Oh sekarang berada. 그래. 알았어. Gun Woo sadar jika masalah kali ini semakin besar bahkan resikonya sangat tinggi. Ia pun lantas menghubungi Jong Suk yang sedang menyelidiki salah satu oknum pemerintah terkait persekongkolannya dengan Myong-gil. Di sana Gun Woo menceritakan semua kejadian sebenarnya. Sontak membuat Jong Suk seketika dibuat panik sehingga menyuruh Gun Woo untuk mengirimkan lokasinya saat itu juga. 위치 하나 찍어봐. 일단 갈 거니까 네. 형 문자 하나만 보내.
Masih belum mengetahui jika ada duri di dalam daging, Jong-suk malah meminta si rekan pengkhianat sampaikan oleh si rekan pengkhianat kepada Myung-gil agar segera membereskan tempat penggeledahan nanti. 경찰들 떴다. Singkat cerita, sesampainya Gun-woo CS di lokasi, mereka pun langsung bertemu dengan Jong-suk yang saat itu sudah sampai lebih dahulu. Di sana Jong-suk menyebutkan jika tempat ini sama sekali kosong, seperti sudah lama tidak beroperasi. Bahkan Pak Oh pun tidak ada di dalam tempat tersebut. 똘마니요. 얘 내려놓고 너희는 빠져. Penasaran dengan apa yang terjadi di dalam, mereka pun lantas masuk dan melihat jika In-bom sedang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Hal tersebut seketika membuat Gun-woo panik, sehingga meniru teman-temannya untuk menghubungi ambulans saat itu juga. Esok harinya, tepat ketika Jong-suk memulai pagi ditemani segelas kopi, malah berujung sakit kepala, kemudian disusul dengan selek di bagian tenggorokan. Sadar jika minuman tersebut telah diracun, dia pun lantas pergi ke warung seberang untuk meminta garam sehingga... Di tempat berbeda, Hong Min kembali mendapat masalah tatkala Pidiota Senanohnya kembali muncul dan membuat Hong Min merasa takut karena kemungkinan besar akan kembali berhadapan dengan sosok Myung-gil. Beralih para Woo-jin dan Gun-woo, tepat ketika mereka sedang beraktivitas di pagi hari, tiba-tiba dihubungi oleh Myung-gil yang meminta mereka untuk datang ke budidaya ikan, apalagi ingin menyelamatkan Pak Oh. Namun sebelum itu, mereka diperingati untuk jangan membawa polisi apabila ingin Pak Oh tetap hidup. 내가 네 엄마 죽인다고 얘기했지. 보자. Setelah panggilan telepon itu selesai, Damin tiba-tiba terbangun dari tidurnya yang langsung mengajukan diri untuk ikut bersama mereka melakukan penyelamatan, sempat membuat Woo-jin dan Gun-woo dibuat kebingungan akan mengajak Damin atau tidak. Namun akhirnya, mereka pun mengizinkan Damin untuk ikut pergi ke sana. Setibanya di lokasi tujuan, Woo-jin CS langsung disuguhkan dengan beberapa musuh yang masing-masing dari mereka memegang senjata tajam. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan penyerangan dan... Pengecut, sungguh tak lama tim kepolisian pun akhirnya datang ke sana dengan langsung membawa semua antek-antek Myung-gil satu persatu. Tidak hanya semua aset milik Myung-gil yang disita, bahkan semua pejabat yang bersekongkol dengannya kini telah diringkus untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan. Setelah semua kekayaan yang dimiliki Myung-gil berhasil disita, membuat Jong-suk terutama Gun-woo CS sedikit dibuat bahagia tatkala mereka berhasilkan meruntuhkan kerajaan buatan Myung-gil, meskipun kini rajanya telah kabur melarikan diri. 이건 빼박이야. 미국 대통령이 와도 못 빼요 이거. Di saat Jong-suk dan Gun-woo CS dibuat bahagia, Hong Min justru terus-terusan berada dalam rasa gelisah tatkala Myung-gil masih menyimpan Pidiota Senanohnya. Dengan penuh kepedulian, Jong-suk memintanya untuk tetap tenang karena ternyata dia telah memerintahkan anggota polisi terutama di negara Tiongkok untuk melakukan penangkapan apabila Myung-gil datang ke negara tersebut. 김명길은 A급 지명수배야. Hal itu sama sekali tidak membuat Hong Min merasa aman. Dia merasa bahwa Myung-gil akan menghalalkan segala cara demi terbebas dari jerat hukum. Gun-woo yang tadi menyimak perbincangan mereka mencoba untuk memberikan solusi, yaitu menangkap Myung-gil sebelum dia kabur dari Korea. 끝날 때까진 끝난 게 아니잖아요. Adapun cara dari itu, Gun-woo meminta kepada Jong-suk untuk mencari nomor Jin-soo karena satu-satunya orang yang mengetahui lokasi Myung-gil saat ini hanyalah Jin-soo seorang. Bahkan dia juga pasti mengetahui kapan Myung-gil akan pergi dari Korea. 알았어, 내가 알아볼게. Di hari berikutnya, Gun-woo CS dihubungi oleh Jong-suk untuk sekedar memberitahukan bahwa dia tak kunjung mendapatkan nomor telepon Jin-soo. Namun meski begitu,
Jong-suk berhasil mendapatkan nomor rekening yang akhir-akhir ini digunakan oleh Jin-soo yang diketahui memakai data orang lain. 형, 저희가 그 사람 계좌를 좀 받을 수 있을까요? Informasi tersebut langsung Gun Woo Chaes tanyakan kepada Yang Jae. Akhirnya mereka diberi saran untuk mengirim uang kepada Jin-soo sambil memasukkan nomor telepon Gun Woo di kolom pengiriman, karena dengan cara itulah Jin-soo akan langsung menghubungi nomor tersebut. 바로 입질옵니다. Selesai dengar apa yang dikatakan oleh Yang Jae, tepat setelah Gun Woo mengirimkan uang kepada nomor itu, Jin-soo akhirnya menghubungi mereka dan langsung menanyakan apa tujuan Gun Woo Chaes mengirimkan uang kepadanya. 김명길이 도망치고 있습니다. Tak ingin bertele-tele, Gun Woo Chaes pun memberitahu Jin-soo terkait semua masalah yang terjadi akhir-akhir ini dengan fakta bahwa tujuan mereka adalah menginginkan agar Jin-soo memberitahukan di mana lokasi keberadaan Myung-gil saat ini. Lantas momen itu dimanfaatkan oleh Jin-soo untuk meminta uang 1 miliar won dan dia pasti akan menuruti semua keinginan Gun Woo Chaes. 되게 잘 지내. 말도 안 돼요. Uang 1 miliar won bukanlah nominal kecil, sehingga dengan terpaksa Gun Woo Chaes meminta bantuan kepada Hong Min karena hanya dialah satu-satunya orang yang dapat membantunya saat ini. Meski sempat terjadi keraguan, Hong Min tetap mengirimkan uang tersebut dan meminta Gun Woo Chaes untuk berhati-hati saat melakukan misi. 이건 제가 형한테 약속드리겠습니다. 약속 지켜. Setelah mendapatkan uang tersebut, mereka pun segera mengirimkannya kepada Jin-soo dan sesuai dengan janji awal, mereka kembali dihubungi oleh Jin-soo yang langsung beritahukan cara melakukan penangkapan serta kemana Myung-gil saat ini akan kabur. 니들이 배에 같이 타. 내가 문자로 연락처나 남길게. 내 이름 대고 잘 흥정해봐. Singkat cerita, setelah kapal berlayar, Woo Jin dan Gun Woo mulai melakukan aksi mereka untuk mencari keberadaan Myung-gil. Woo Jin tiba-tiba Sementara di sisi lain, saat ini Gun Woo berhasil menemukan keberadaan Myung-gil sehingga dengan cepat melakukan hal seperti ini. Sama halnya dengan Woo Jin, Gun Woo juga semakin kuat sehingga dia sangat mampu. Tepat pada saat Gun Woo sedang melamun, dia dihampiri oleh Woo Jin yang mencoba untuk memberinya semangat karena semakin giat latihan demi menjadi atlet tinju profesional. 우리랑 같이 돌아가자. Beberapa jam kemudian, Gun Woo Chaes dijemput oleh Hong Min menggunakan kapal pribadinya. Di sana, Gun Woo Chaes menyerahkan semua emas milik mendiang kakek Choi yang sebelumnya dicuri oleh Myung-gil. Gun Woo sangat berharap jika Hong Min bisa membangun rumah sakit gratis menggunakan emas ini seperti apa yang diamanatkan oleh mendiang kakek Choi dahulu. Hal tersebut tentu langsung di-ACC oleh Hong Min. Bahkan, dia akan membantu menambah dana sebagai tanda rasa terima kasih serta akan menaikkan reputasi perusahaannya juga. 진심으로 감사합니다, 형. Selesai dengan semua itu, Gun Woo bersama Woo Jin datang kembali ke panti mengunjungi sang ibu yang sudah lama tidak mereka jumpai. 아!